Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat anil hasanati was sayyi'at. Allahumma ij'al jam'atana hadza jam'an marhuman wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin wa tawaffana mu'minin wa adkhilna jannataka an-na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat soleh, sahabat ini Rabbi rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel YouTube ini Rabbi. Aslih nafsaka wad'u ghairak. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat soleh, sahabat ini Rabbi rahimakumullah. Pada pertemuan perdana ini, insyaallah kita akan membahas tema yang berjudul 3 pilar pembinaan umat. Berbicara tentang tema pembinaan umat, berarti kita berbicara tentang tema besar. Karena medannya adalah medan yang sangat berat, perjalanannya panjang, dan pastinya juga banyak rintangan dan halangan. Karena itulah diperlukan pilar-pilar yang kuat dan kokoh. Semakin kuat dan kokoh, maka proses pembinaan umat akan berjalan secara baik, hingga menghasilkan dan tentu saja memuaskan. Sebaliknya, bila pilar-pilarnya lemah, tidak kuat, maka ketika kita berharap pada hasil, itu adalah sesuatu yang sangat mengecewakan, sesuatu yang sangat utopi, bahkan sesuatu yang menjadi khayalan semata. Sahabat channel ini Murabbi, apa saja pilar-pilar pembinaan umat ini? Ada 3 pilarnya, yaitu pilar ilmu, pilar tarbiyah, dan pilar mujahadah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang pilar ilmu. Sahabat channel ini Murabbi, berkaitan dengan pilar ilmu, ada beberapa poin yang sudah kami rumuskan, dan tentu saja rumusan ini berdasarkan perspektif dari Al-Quran dan As-Sunnah. Poin yang pertama adalah, bila ingin menguasai dunia dan akhirat, harus menggunakan ilmu. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Man aradad dunya fa'alihi bi'ilm, wa man aradal akhirata fa'alihi bil'ilm, wa man aradahuma fa'alihi bil'ilm." Yang artinya adalah, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia juga menguasai ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yakni dunia dan akhirat, hendaklah ia juga menguasai ilmunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat channel ini Murabbi rahimakumullah, sukses kehidupan dunia dan juga akhirat itu merupakan keinginan kita semua. Makanya kita selalu berdoa saat sholat 5 waktu misalkan, dengan doa yang kita sebut dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun ketahuilah bahwa keinginan kita mendapatkan kebaikan dunia dan juga akhirat itu bukan suatu masalah yang ringan, juga bukan masalah yang sepele. Ini urusan berat, ini urusan besar, ya. Apalagi bila kita ingin mencapainya tanpa landasan ilmu. Karena itulah Rasulullah SAW mensabdakan hadis ini yang menjelaskan kepada kita bahwa bila kita menginginkan kehidupan dunia baik, kehidupan akhirat yang baik, ya maka kita harus dengan ilmu. Ilmu yang dimaksudnya adalah ilmu yang bersumber dari Quran dan As-Sunnah. Sahabat channel ini Murabbi, jika dalam urusan yang mudah dan ringan serta sepele saja
tetap harus menggunakan ilmu untuk mendapatkannya, apakah lagi ini urusan yang sangat besar yang menyangkut kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, ilmu sebagai pilar daripada pembinaan umat adalah manusia dasarnya bodoh. Kalaupun punya ilmu itu pun sedikit. Sesuai firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanyalah sedikit. Surat Al-Isra ayat 85. Sahabat channel ini Murabbi, ayat ini ada sababun nuzulnya. Sababun nuzul ayat ini adalah ketika orang-orang Yahudi ingin melakukan checking, ya, cek benar nggak Nabi ini, ya Muhammad ini Nabi dan Rasul, ya validasi gitu ya kira-kira. Ya, mereka mengajukan 3 pertanyaan kepada beliau. 3 pertanyaan yang diajukan oleh mereka kepada Rasulullah SAW adalah yang pertama tentang kisah Nabi Yusuf. Nah, ini dijawab oleh Allah dan dengan turunnya surat Yusuf penuh, itu satu surat. Yang kedua, mereka bertanya tentang kisah Zulkarnain. Ini juga telah dijawab oleh Allah dalam surat Kahfi. Di bagian akhir surat Kahfi itu ada penjelasan tentang kisah Zulkarnain. Dan yang ketiga, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ruh. Maka turunlah ayat itu. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sahabat ini Murabbi yang berbahagia. Kalau kita bicara ruh, ini kan sebetulnya dimensinya gaib. Dimensi gaib itu artinya dimensi yang secara indrawi kita tidak mungkin untuk bisa mengetahuinya. Kenapa? Karena kita ini manusia diciptakan oleh Allah, itu main programnya, program utamanya ya, bukan ke arah situ, bukan ke dimensi gaib. Manusia itu diciptakan oleh Allah, urgensinya, relevansinya, tugas dan fungsinya itu berkaitan dengan alam yang empiristik, yang material, yang nyata, konkret dan real. Di mana? Ya di bumi ini. Karena itulah ketika Nabi ditanya masalah ruh ini, ya beliau juga tidak tahu. Maka turunlah ayat tersebut menjelaskan bahwa roh itu urusan Allah. Lagi pula manusia kan tidak beri ilmu melainkan sedikit, gitu Allah katakan. Bahkan sebetulnya kalau kita lihat ayat yang lain, ya itu manusia nggak punya ilmu. Kalau Allah dulu Nabi Adam tidak diajarkan oleh Allah tentang nama-nama benda, wa 'allamal Adamal asma'a kullaha, ya, maka Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Adam. Maka selamanya kita akan bodoh, tidak tahu tentang ilmu. Karena itu dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Sahabat channel YouTube ini Murabbi. Poin yang ketiga adalah manusia menjadi makhluk mulia karena Allah berikan ilmu. Dalam satu ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Yang artinya adalah, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Sahabat channel YouTube ini Murabbi, manusia itu mulia karena
Allah berikan ilmu, dan ilmu itu memang hanya bisa diterima oleh manusia. Kalau manusia memiliki instrumen-instrumen untuk mencerap ilmu itu, jadi manusia lah yang bisa melakukan interaksi, ya, kemudian juga mempelajari, bahkan mengamalkan ilmu-ilmu itu. Ya, makanya kalau manusia dibandingkan dengan makhluk lain, misalkan hewan, ya, itu walaupun hewan itu memiliki fisik yang bisa jadi lebih hebat dari manusia, gajah misalkan, itu kan lebih besar badannya. Tapi gajah kan nggak punya ilmu. Ilmunya sebatas dengan apa yang menjadi instingnya. Begitu juga hewan-hewan yang lain. Sehingga hewan itu tidak bisa membangun peradaban. Kalau Raja Singa ngumpulin para rakyatnya, binatang-binatang di hutan, ya, biarpun mereka berkumpul bagaimanapun, mereka tidak akan bisa membangun peradaban. Tetapi manusia, walaupun secara fisik itu kecil badannya, karena dia punya akal dan punya ilmu, dia dapat membangun peradaban manusia. Binatang, walaupun dari segi fisik kadang-kadang lebih bagus, lebih kuat dari manusia. Contohnya misalkan, ya, penciuman seekor anjing itu lebih kuat, lebih tajam daripada penciuman manusia. Seekor burung misalkan yang terbang berjam-jam di udara, itu dadanya lebih kuat daripada manusia. Ya, burung nggak perlu jaket. Nah, kita kalau naik motor pakai jaket, malam-malam, ya, pagi-pagi udah batuk-batuk masuk angin. Jadi kalau secara fisik, walaupun hewan itu lebih hebat kadang-kadang dari manusia, tapi karena manusia memiliki ilmu, ya, maka manusia yang mampu membangun peradaban. Sementara ya hewan kalau mau membangun peradaban, ya peradabannya apa yang disebut dengan hukum rimba. Nah, masalahnya inilah manusia. Kalau manusia tidak menggunakan ilmu yang telah diberikan oleh Allah, maka peradabannya yang dibangun itu mirip-mirip peradaban hewan, yakni hukum rimba. Kemudian juga bila dibandingkan dengan sama manusia, itu orang yang berilmu lebih tinggi. Orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada yang lainnya. Sesuai firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsilakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hei orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang beri ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha teliti atas apa yang dikerjakan. Sahabat mulia, sahabat ini YouTube channel, ini Murabi YouTube channel. Poin yang keempat adalah kehinaan bagi siapa saja yang menolak datangnya ilmu. Ini berdasarkan surat Al-A'raf ayat 179. Situ Allah berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Yang artinya adalah, dan sungguh kami akan isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Sahabat ini Murabi, ayat ini menjelaskan tentang orang yang tidak mendapat petunjuk dan tersesat hingga akhirnya menjadi isi neraka jahanam yang penghuninya banyak dari kalangan bangsa jin dan manusia. Kenapa? Karena hal ini terjadi disebabkan mereka tidak menggunakan instrumen-instrumen untuk menangkap ilmu pengetahuan sesuai dengan proporsinya.
Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tidak pergunakannya untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya juga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka ini kan mirip dengan binatang, dengan hewan. Mereka layak seperti hewan ternak. Ya, kalau hewan itu kan ya dia punya otak ya, tapi tidak menggunakan otak itu sebagai akal. Ya, maka dalam hal ini ya Allah mempersamakan mereka seperti binatang. Ya, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Karena kalau binatang ya lifestyle-nya sudah seperti itu. Allah ciptakan blueprint-nya udah begitu. Tapi ketika perilaku binatang itu ya, dilakukan oleh manusia, berarti manusia itu lebih rendah daripada binatang. Contoh misalkan, kalau ada seekor kerbau ya, jantan pagi hari kawin dengan kerbau betina, kemudian siangnya ketemu kerbau betina yang lain, dia kawin lagi ya, kemudian sore juga begitu ya. Ini kan memang udah instingnya begitu. Tapi apabila itu dilakukan oleh seorang manusia dengan alasan yang penting suka sama suka, ya ini tidak bedanya dengan ya seekor kerbau. Makanya gaya hidup begitu disebut dengan gaya hidup kumpul kebo. Orang tua kita dahulu menyebutnya sebagai summon leven. Kalau anak sekarang menyebutnya living together. Nah ini kan riskan ini. Ya, kalau begitu ya percuma lah ya kita punya akal dan punya otak. Nah inilah yang menjadi sebab utama yang mereka lalai, karena mereka enggan untuk mendengar, memahami, bahkan beriman kepada ayat-ayat Allah. Nah, sahabat YouTube, ini murabi, disinilah perlunya kita itu taklim, ngaji, liqa atau halaqah. Kita harus memberikan waktu yang serius untuk ini. Jangan sampai kalau kita lalai dalam masalah ini, akhirnya walaupun kita secara performan keren, necis, dan intelektual, namun Allah persamakan kita statusnya seperti hewan. Secara tampilan antara manusia dengan hewan itu kan beda. Namun pada kondisi seperti ini Allah mempersamakan keduanya. Kalau dalam proses persamaan itu kan ada dua objek yang berbeda, tetapi ada titik-titik yang sama. Manusia sama hewan beda, fisiknya beda, tapi kenapa dipersamakan? Ya ini dalam aspek gaya hidup tersebut. Karena itulah ya kita harus ingat, dalam surah At-Tin juga Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian yang kelima dan ini yang terakhir dalam kesempatan pembahasan kita kali ini adalah sikap dan perilaku seorang itu dilandasi ilmu yang ada padanya. Artinya apa yang dilakukan oleh seseorang itu berdasarkan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di kepalanya yang berkaitan dengan ilmu. Ketika orang tidak memiliki ilmu, maka bisa jadi di dalam kehidupannya dia menjadi orang yang tidak punya prinsip. Orang yang senantiasa ikut-ikutan. Orang yang tergantung ya irama gendang, ikut arus, hidup mengalir sekenanya. Ini akibatnya dia akan tersesat. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la takunu imma'atan takuluna in ahsanan nasu ahsanna wa in dhalamu dhalamna walakin wattinu anfusakum in ahsanan nasu antuhsinu wa in asa'u fala tadhlimu. Yang artinya adalah janganlah kalian menjadi orang yang suka ikut-ikutan, yang berkata jika orang-orang baik maka kami juga akan berbuat baik, dan jika mereka berbuat zalim kami juga akan berbuat zalim. Akan tetapi mantapkanlah hati kalian. Jika manusia berbuat baik, kalian juga berbuat baik. Namun, jika mereka berbuat buruk, janganlah kalian berbuat zalim. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat soleh, sahabat channel YouTube
ini murabbi. Bisa jadi ya itu adalah masa lalu kita. Dahulu kita pernah seperti itu, hidup sekenanya, ikut aliran air, ikut pergaulan dan sebagainya. Namun alhamdulillah dalam sejarah hidup kita ada satu momentum yang menjadarkan kita hingga akhirnya kita sekarang berada di barisan orang-orang yang soleh. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel YouTube ini murabbi yang berbahagia, kiranya ini dahulu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita akhiri jasa kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah, lebih dan kurang yang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa yahdina ila sabilar rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.